Ya, selamat malam teman-teman sekalian semuanya. Mari kita bersama-sama untuk melakukan penghormatan terlebih dulu kepada Guru Agung kita sebelum kita menguraikan dan mendengarkan dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam ini merupakan kesempatan yang baik, khususnya bagi saya bisa punya kesempatan untuk memberikan uraian Dhamma lagi di kesempatan yang kedua. Karena di sesi yang 3 atau 4 minggu lalu, itu adalah sesi yang pertama untuk pembahasan Sata Bojjhanga. Karena memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan, makanya saya belum bisa melanjutkan. Baru malam ini kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi setelah saya evaluasi dari session pertama, lebih baik kita semacam diskusi teman-teman dan ibu bapak sekalian, karena materi yang sebelumnya juga sudah saya berikan kepada panitia. Barangkali ya kita sesinya santai aja. Jadi nanti sepanjang session saya akan jelaskan dan ibu bapak bisa bertanya kapanpun dengan raise hand atau diketikkan di kolom chat ya. Karena kalau di kelas yang biasa saya adakan adalah sepanjang session, katakanlah sampai pukul 9 nanti, itu adalah sambil menjelaskan, ada yang tanya akan saya jawab. Itu kayaknya lebih interaktif ya teman-teman dan ibu bapak sekalian. Jadi silakan aja, nggak usah malu-malu dan takut, karena kita bahasnya sesinya santai aja. Dan di kesempatan yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana Sata Bojjhanga atau 7 faktor pencerahan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha di dalam beberapa sutta. Dan khususnya itu adalah pengenalan yang utama berkaitan dengan Sata Bojjhanga. Dan sesuai dengan topik yang diminta oleh panitia adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya ingat bahwa di minggu yang waktu itu, saya menjelaskan bagaimana kalau kita praktek meditasi khususnya mindfulness on breath, atau dikatakanlah perhatian penuh terhadap napas yang masuk dan keluar, seperti yang tertuang dalam Anapanasati Sutta, itu ternyata bisa membuat yang namanya Sata Bojjhanga itu bergerak, saling berpengaruh, saling berkesinambungan, saling bergantungan, dan sebagainya. Maka Ibu Bapak, kalau kita melihat Sata Bojjhanga itu adalah semacam satu sistem, ya, satu sistem yang Sang Buddha ajarkan sehingga dia punya ciri yaitu saling berpengaruh, saling bergantungan, tidak bisa dipisahkan, dan dia dikatakan sebagai menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat Sata Bojjhanga nanti di framework yang terakhir, di pertemuan ketiga, kita akan bisa melihat, oh ternyata Sata Bojjhanga itu prinsip kerjanya seperti itu. Ya, tapi dengan kita melihat secara praktikalnya, mengamati nafas, ternyata 7 faktor pencerahan ini bisa muncul seperti sistem yang tidak bisa dipisahkan. Dia saling berkoordinasi dan sangat memiliki pengaruh yang kuat satu sama lain. Nah, oleh karena itu, di malam ini kita kesempatannya hanya membahas berkaitan dengan faktor-faktor ini bisa muncul karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi-kondisi ini masing-masing faktor itu punya ciri yang berbeda-beda. Nanti teman-teman dan ibu bapak sekalian dari masing-masing faktor akan tahu, oh untuk memunculkan faktor ini, memunculkan faktor yang itu ya dulu saya kalau misalnya di grup meditasi saya bahas ini dalam 7 pertemuan karena 7 hal yang dibahas. Jadi setiap malam saya bahas hanya satu bagian atau satu faktor dari faktor pencerahan ini. Oleh karena itu malam ini kalau dibahasnya dalam waktu yang sangat singkat, saya pikir kalau tidak komprehensif mohon maaf ya. Karena saya waktu itu bahasnya singkat-singkat tapi cukup komprehensif berdasarkan pada kitab komentar dari Satipatthana Sutta. Ibu Bapak dan teman-teman kalau mau nanti baca lebih lengkap, Ibu Bapak dan teman-teman bisa membacanya di dalam Satipatthana Sutta dari kitab komentarnya khususnya. Di sana di bagian 7 faktor pencerahan Sata Bojjhanga, di sana dijelaskan berdasarkan juga dengan cerita-ceritanya. Ya.
Oleh karena itu, saya izin teman-teman sekalian, supaya kita bisa lebih jelas nanti ketika session pembahasan ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang bisa membuat faktor-faktor pencerahan ini muncul. Saya mau izin share screen terlebih dulu ya, teman-teman. Seperti biasa, saya akan menyampaikannya dengan media. Teman-teman, apakah slide saya di sini sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bante. Oh, thank you. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu saya sudah mengirimkan materi tentang 7 faktor pencerahan ini. Ya, teman-teman sekalian bisa langsung baca aja. Seperti yang saya pernah sampaikan, sebetulnya sudah saya singgung-singgung sedikit waktu lalu. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan 7 faktor pencerahan ini akan saya jelaskan satu persatu. Ya, tapi tidak jauh melenceng dari hal ini. Ya, ini adalah rangkuman atau ringkasannya. Teman-teman jangan lupa nanti kalau mau bertanya, silakan tanya ya di kolom chat atau dengan raise hand. Saya persilakan teman-teman kalau mau bertanya. Nanti juga bisa dibacakan oleh moderator. Nah, teman-teman sekalian, di sini kalau kita melihat berkaitan dengan mindfulness atau yang dikatakan sebagai perhatian penuh, di dalam suta-suta itu dideskripsikan sebagai seseorang itu anusarati. Anusarati adalah mengingat. Dia mengingat berkaitan dengan dhamma, dan dia adalah mengetahui apa yang pernah diucapkan, yang pernah dilakukan dalam waktu yang sebentar yang lalu, atau bahkan waktu yang sudah cukup lama. Dalam arti adalah hal-hal yang sudah lampau. Dia mampu mengingat dan bahkan dia mengingat apa yang sedang terjadi pada saat ini. Itu dikatakan sebagai mindfulness, anusarati atau mengingat. Maka beberapa teman-teman di sana yang ada di luar sana seringkali menerjemahkan mindfulness sebagai mengingat. Ya, di dalam Samyutta Nikaya ini, dalam salah satu khotbah Buddha juga disebutkan sebagai sesuatu ingatan yang tidak buyar atau tidak terpecah-pecah. Jadi dia bisa mengingat sesuatu yang sedang terjadi sekarang itu dengan penuh perhatian, dengan penuh fokus. Sehingga ini dikatakan sebagai mindfulness, teman-teman sekalian. Nah, artinya kalau dia bisa memberikan perhatian terus-menerus kepada satu hal yang merupakan salah satu apapun dari jasmani maupun batin daripada objek meditasi kita, maka itu dikatakan sebagai bagian daripada 7 faktor pencerahan berkenaan dengan mindfulness atau sati bojangga, sati sambojangga. Ya, faktor pencerahan yang berkaitan dengan mindfulness atau perhatian penuh. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab komentar ini dijelaskan ada 4 hal yang bisa membimbing seseorang itu untuk memunculkan berkaitan dengan mindfulness ini. Yang pertama, teman-teman, dikatakan sebagai mindfulness with clear comprehension. Itu adalah mindfulness yang disertai dengan sampajanya. Sampajanya itu adalah artinya clear comprehension ya, dengan pemahaman yang jelas, pemahaman yang jernih. Nah, maka teman-teman sering mendengar ada kata sati sampajanya. Sati sampajanya artinya mindfulness yang disertai dengan sampajanya, dengan perhatian yang penuh, dengan pemahaman yang jernih, pemahaman yang jelas. Jadi kalau misalnya dikatakan hanya sekedar dia memperhatikan satu hal, tapi tidak berkaitan dengan sanpajanya, dalam arti adalah pengembangan batin atau yang dimaksud mengurangi atau tidak memunculkan loba, dosa, dan moha, maka itu juga tidak bisa dikatakan sebagai mindfulness yang dalam konteks sati sampajanya. Karena semua orang pada dasarnya kalau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mereka juga bisa dengan penuh fokus, tapi fokusnya itu pun tidak berkaitan dengan perkembangan batin. Jadi teman-teman nanti bisa bedakan ya. Dalam arti ini adalah nggak semua hal kalau kita fokus itu adalah berkaitan dengan meditasi. Ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu harus ada. Yang pertama di sini dia harus terbiasa dengan sanpajannya. Di dalam sutta lebih lanjut dijelaskan bahwa clear comprehension ini dia bisa mindful di setiap apapun yang dia lakukan. Ya, kalau di dalam kitab komentar nanti teman-teman bisa balik lagi ke bagian atas dari mindfulness terhadap apa namanya 4 postur, kemudian juga berbagai postur dalam meditasi yang di dalam kaya nupasana. Teman-teman bisa lihat di bagian atas. Karena nanti kalau dalam kitab komentarnya dia akan ada hyperlink untuk ke atas. Tapi gampangnya adalah mindfulness dengan penuh perhatian itu ya ada 7 ini, ada 7 posisi ya. Dia berjalan ke depan
kemudian dia berjalan ke belakang, melihat ke samping kanan, ke samping kiri, dia itu dengan penuh pengetahuan. Artinya tidak membiarkan loba, dosa, dan moha itu muncul. Tidak membiarkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu muncul. Jadi dia benar-benar melihatnya dengan penuh perhatian atau juga berkaitan dengan clear comprehension, pemahaman yang jernih. Tidak memunculkan loba, dosa, dan moha. Nah, teman-teman sekalian, ketika itu bisa dilakukan oleh seseorang, maka dengan hal seperti itu dia sudah bisa mengembangkan yang namanya sati sambojangga. Faktor pencerahan yang berkaitan dengan sati atau mindfulness. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, kalau seseorang itu mau katakanlah mau mengembangkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, maka dia harus melakukan juga yang kondisi kedua. Ya, dia harus mempunyai kondisi yang kedua juga, yaitu menghindari, the avoiding of person with confused mind. Dia menghindari orang-orang yang punya pikiran yang bingung, yang kacau. Karena kalau orang-orang yang pikirannya bingung, pasti dia tidak punya sati. Kalau kita bergaul dengan mereka, maka kita akan juga menjadi orang yang penuh kebingungan. Artinya kalau dia pikirannya berhamburan, berserakan, memikirkan indranya itu pergi ke sana kemari, tidak fokus pada satu hal apa yang dikerjakan, maka dia juga tidak bisa dikatakan sedang mengembangkan perhatian penuh. Pikirannya justru adalah berkeliaran ke sana ke sini terhadap objek indera yang sebetulnya tidak seyogianya diperhatikan. Nah, kalau kita baca di Manggala Sutta, teman-teman pernah mendengar instruksi Buddha ya. Bukan instruksi, tapi adalah semacam pernyataan Buddha tentang berkah. Itu adalah berkaitan dengan asewana cabalanang, tidak berasosiasi dengan orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang bodoh salah satunya dalam konteks ini yang tidak mengembangkan mindfulness, yang pikirannya selalu kacau. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, dia lihat dan kemudian dia bereuforia dalam hal tersebut. Tidak justru memperhatikan batin dan juga jasmaninya. Ya, tapi ini nggak usah terlalu ekstrim ya teman-teman. Karena nanti kalau kita terlalu ekstrim, kita bisa memusuhi semua orang ya. Ya artinya kita terlalu setelah kita mempelajari hal ini ya kita tahu kondisi lah ya. Artinya nggak semua orang ya kita hindari, dalam arti adalah kalau memang itu teman ya kita hanya bergaul secukupnya dengan mereka. Ya tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Supaya kita tidak dibilang orang aneh, orang sombong. Karena ada loh cerita-ceritanya Bu Devi ke saya kemarin tuh, katanya ceritanya juga ya ada orang yang mengatakan dirinya sudah mencapai arahat, lantas dia nggak mau bekerja lagi. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi aneh kan ya. Bukannya membawa pada perkembangan batin, malah menyiksa batinnya sendiri. Nah itu maka sesuatu yang perlu diwaspadai juga teman-teman sekalian. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah berasosiasi dengan orang-orang yang menjaga mindfulness dalam aplikasi kesehariannya. Dalam arti adalah sati, mindfulness dikembangkan setiap waktu, setiap saat oleh orang tersebut. Nah, orang-orang yang mempraktekkan ini, kita harus berasosiasi. Teman-teman sekalian, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini sangat sulit untuk bisa menemukan orang-orang yang mindful. Apalagi kalau di dalam kehidupan yang katakanlah di perkotaan. Itu sangat sulit menemukan orang-orang yang bisa mindful. Dalam konteks ini adalah ketika dia makan, itu terburu-buru sekali. Ketika dia berjalan, dia nggak bisa melihat langkah kakinya dengan jelas. Ketika dia berbicara, bicaranya sangat-sangat terburu-buru. Nah, itu adalah budaya yang sekarang dikembangkan banyak orang, namanya hustle culture. Itu adalah tradisi atau budaya terburu-buru. Batinnya nggak bisa mindful, batinnya nggak bisa tenang. Nah, kalau kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang sebaliknya, itu adalah orang-orang yang mindful, orang-orang yang selalu mengembangkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ketika dia berjalan dan sebagainya, maka lama-lama kita terpengaruh. Maka instruksi Buddha tuh betul juga. Pandita nanca sewana, pernyataan Buddha tuh sewana, yaitu bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Dalam konteks ini, orang-orang yang mengembangkan mindfulness. Karena ketika bergaul dengan mereka, kita akan sedikit demi sedikit terpengaruh. Akan sedikit demi sedikit juga mengikuti jejak mereka. Jadi kan kita pertama-tama mungkin sungkan begitu ya. Katakanlah kalau mau datang ke wihara, dia tuh dengan mindful, dengan diam, relax, kemudian dia tenang, calm. Nah, kalau kita yang gerasa-gerusuk kan kalau misalnya bergaul sama dia kan malu juga. Lama-lama kita ikut diam, kalem, dan seterusnya. Maka kita bisa mindful juga. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang terakhir ya Bu Bapak, ini banyak diulang-ulang dalam faktor-faktor yang berikutnya. Itu adalah inclinations towards mindfulness. Ini adalah
sebuah kecenderungan yang mengarah pada mindfulness. Apapun dalam kehidupan sehari-hari yang mengarah kepada mindfulness, apakah itu seperti yang diungkapkan dalam Kayana Upasana, itu patut dikembangkan oleh teman-teman dan ibu bapak sekalian. Ya, jadi kalau misalnya kita, ya saya kan nggak bisa lihat kamera daripada ibu bapak sekalian, maka meskipun tidak bisa dilihat, entah karena mungkin sudah nggak dandan, karena mungkin pulang kerja capek, kalau belum mandi ya nggak apa-apa juga, atau mungkin bahkan ada yang sedang makan. Tapi kalau bisa ketika kita mendengarkan dhamma seperti ini bisa mindful. Karena ketika kita bisa mendengarkan dengan mindful, kita ya bentuk itu selain menghormati dhamma, itu juga bentuk kita untuk mengembangkan mindfulness. Ya, itu adalah satu sisi yang sebetulnya bisa dikembangkan setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya ketika mendengarkan dhamma, tapi ketika mendengarkan orang lain berbicara, ketika mendengarkan anaknya berbicara, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kita untuk mengembangkan mindful. Dan salah satu tips yang bisa saya sharing, ya teman-teman dan ibu bapak sekalian, ya ini nggak tahu ya, ini adalah subjektif saya, dan ini adalah dilakukan oleh Buddha juga. Tapi saya nggak tahu secara pasti apa maksud dari Buddha. Tapi di dalam Brahma Yusutta disebutkan bahwa Sang Buddha itu selalu berjalan dengan kaki kanan terlebih dulu. Telapak kaki kanan terlebih dulu. Kalau saya mempraktekkan itu bukan semata-mata mengikuti Buddha, tapi dengan saya berjalan dengan kaki kanan terlebih dulu, itu membuat saya mindful bahwa saya sedang berjalan. Kenapa? Karena kecenderungan hampir 7,8 miliar manusia di bumi ini, mereka berjalan dengan kaki kiri terlebih dulu. Coba kalau misalnya saya mau survei kepada ibu bapak. Ibu bapak sekalian kalau jalan tuh pakai kaki kanan dulu, pakai kaki kiri dulu. Coba silakan diketikkan di kolom komentar itu atau di kolom chat. Nanti saya akan tahu bahwa oh ada yang kanan dulu, ada yang kiri dulu. Tapi akan saya sampaikan bahwa tujuannya itu bukan semata-mata mengikuti Buddha. Nah, ada yang nggak ngeh, ada yang nggak sadar sama sekali. Nah, ada yang kanan. Itu benar nggak ya? Nah, ada yang bilang kiri. Saya lebih setuju kalau ibu bapak bilang kiri. Meskipun ini pemaksaan ya. Nah, ini ada yang bilang kanan. Wah, ternyata hebat loh. 75% bilang kanan. Tapi teman-teman sekalian, ini orang-orang yang kanan ini adalah teman-teman saya yang ikut meditasi kan. Mungkin sudah terpengaruh ya. Atau memang sudah terbiasa untuk jalannya pakai kaki kanan. Tapi teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, itu membuat kita lebih waspada. Saya sering banget melihat orang di luar sana ketika dia jalan nggak mindful. Jadi jalannya sembrono sekali. Wah, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang penting cepat sampai. Tapi dengan kita jalan pakai kaki kanan dulu, merubah kebiasaan kita, itu membuat kita lebih aware dan mindful ketika kita mau jalan. Itu yang bisa saya lakukan sih. Sehingga saya bisa mindful ketika saya jalan. Saya tahu, oh saya sedang berjalan. Sehingga ketika kita berjalan tuh nggak diseret sandalnya itu. Selain berisik, itu adalah merusak sandal dan juga membuat kita tuh nggak mindful. Membuat jalan kita juga berisik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, apapun yang berkaitan dengan mindfulness bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, teman-teman, setelah kita mengembangkan mindfulness atau sati, maka yang namanya dhamma wicaya atau penyelidikan investigation terhadap dhamma, batin dan jasmani atau objek batin kita, itu membuat dia juga bisa muncul. Ya, di dalam sutta itu disebutkan dia bisa membedakan dhamma ataupun yang dalam konteks ini adalah batin dan jasmani dengan penuh kebijaksanaan, dengan wisdom. Dengan dia mempelajarinya, dengan menguraikannya, kemudian dia menginvestigasinya. Sehingga teman-teman nanti bisa membedakan ini batin, ini jasmani. Kok remeh sekali sama Nira, cuma bilangnya bedakan batin dan jasmani. Ya, hati-hati loh teman-teman dan ibu bapak sekalian. Untuk dalam konteks pengetahuan wipasana, yang paling pertama kita munculkan itu adalah nama rupa paricedanyana. Sang Buddha hanya meminta kita untuk membedakan apa itu batin, apa itu jasmani. Itu yang paling pertama. Ibu bapak nggak bisa bilang bahwa itu adalah pengetahuan yang sangat receh. Karena kadang-kadang kita nggak bisa bedakan kan. Ketika mengamati napas, kadang-kadang kita bingung, ini batin atau jasmani? Batinnya yang mana, jasmaninya yang mana? Kita nggak bisa bedakan. Sehingga itu adalah sebenarnya pengetahuan yang penting, meskipun itu adalah paling dasar. Dari tingkat 1 sampai 16 itu adalah yang paling dasar. Tapi itu menjadi penting ketika kita bisa memunculkan Dhamma Wicaya terus-menerus, maka dia bisa berkembang, pengetahuannya lebih kompleks lagi terhadap batin dan jasmani. Ya. Nah, bagaimana itu bisa dikembangkan? Dia bisa dengan penuh perhatian, dengan hati-hati,
terhadap sesuatu apapun yang baik ataupun yang tidak baik. Apakah itu yang tercela ataupun yang tidak tercela, apakah itu terang ataupun gelap. Jadi dia bisa membedakan batinnya ini lagi dark nih, lagi gelap. Oh, sekarang batin lagi terang. Maka dalam konteks ibu bapak sedang meditasi, ibu bapak kalau misalnya sudah maju meditasinya, ibu bapak nggak terlalu peduli tentang, bukan nggak terlalu peduli juga ya, tapi nggak terlalu memusingkan, saya ini sedang konsentrasi, kenapa saya nggak bisa konsentrasi, dan seterusnya komplain. Tapi ibu bapak bisa menerima, dan teman-teman sekalian, dengan Dhamma Wicaya ini. Oh, sekarang batin saya lagi tumpul. Oh, sekarang batin saya sedang tajam. Oh, sekarang batin saya sedang tenang. Oh, sekarang batin saya tidak tenang. Dan seterusnya. Nah, kalau kita meditasinya sudah maju, kita justru menjadikan hal-hal tersebut sebagai objek, bukan sebagai landasan untuk komplain. Kan beda ya, antara yogi pemula dengan yogi-yogi yang sudah maju batinnya. Kalau yogi-yogi pemula ketika dapat rasa sakit, aduh sakit, batinnya nggak tenang, batinnya unmodel tadi, tidak apa namanya, menjadi terguncang seperti itu. Dia menjadi tidak bisa meditasi. Tapi kalau yang orang-orang yang sudah lumayan expert atau dia sudah advance meditasinya, maka ketika pikirannya tenang, pikirannya nggak tenang, dia bisa dengan relax. Karena dia menjadikan itu sebagai objek. Dia justru menjadikan itu sebagai munculnya Dhamma Wicaya. Menjadikan landasan untuk memunculkan investigations of Dhamma atau of phenomena. Ya, jadi dia nggak melakukan judgment lagi tuh bahwa oh, ini nggak mau, itu nggak mau, tapi dia justru mempelajarinya, menyelidikinya. Kenapa dia bisa muncul? Kemudian bagaimana kalau dia muncul efeknya dan seterusnya. Nah, apa kondisi yang bisa membuat kita itu muncul Dhamma Wicaya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini harus memiliki yang namanya inquiry. Inquiry adalah rasa ingin tahu yang besar. Ya, rasa ingin tahu yang besar terhadap apa? Tentang agregat dan seterusnya. Ya, artinya agregat adalah pancakanda kita ini. 5 gugusan kehidupan. Apa itu jasmani, apa itu perasaan, apa itu pencerapan, apa itu bentuk-bentuk pikiran, dan apa itu kesadaran. Ibu Bapak bisa membedakan ini. Melihat lagi apa itu perasaan, melihat lagi bagaimana pencerapan itu bisa muncul, melihat lagi apa yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk pikiran, melihat lagi berkaitan dengan apa itu kesadaran. Terus diulang terus-menerus, maka ini nanti menjadi kompleks pengetahuannya. Ya, sekali lagi, ini adalah pengetahuan yang dasar. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah melihat, kita nggak akan pernah tahu. Ya, sebagai buktinya banyak orang yang di luar sana nggak pernah mengetahui tentang konsep daripada pancakanda juga secara detail dan komprehensif. Ya, tanda kutip. Nah, selain itu apalagi sebenarnya berkaitan dengan inquiry ini adalah keingintahuan itu bukan hanya kepada pancakanda. Di dalam kitab komentar itu dijelaskan tentang elemen juga. 6 indera, ada dhatu, ada 18 dhatu ya. Ada landasan indera kita, kemudian ada objek indera kita, dan juga ada berkaitan dengan landasan dikatakan sebagai pikiran kita, kesadaran terhadap melihat, kesadaran mendengar, dan sebagainya. Itu adalah elemen. Elemen-elemen yang disebut sebagai dhatu. Nah, 6 landasan indera juga kita lihat dia secara mendalam, bahkan juga 4 unsur rupa, 4 unsur jasmani kita lihat secara mendalam, berkaitan dengan hal-hal yang lainnya kita tuh punya keingintahuan. Bukan hanya tentang melihatnya dari konteks meditasi loh Ibu Bapak, tapi dari konteks belajar juga perlu. Maka itu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian kalau mendengarkan Dhamma, setidaknya itu adalah yang yang mengarah pada pengetahuan untuk apa itu batin dan jasmani. Kalau di luar tentang itu, yaitu sulit untuk dikatakan untuk pengembangan batin kita. Karena hal-hal yang berkaitan dengan 5 gugus kehidupan kita, kemudian dhatu, kemudian adalah 5 indria atau 5 kekuatan batin kita, kemudian 7 faktor pencerahan, kemudian faktor-faktor jana, kemudian juga faktor-faktor yang berkaitan dengan ketenangan batin, konsentrasi, kemudian juga berkaitan dengan insight, pengetahuan panya. Nah, kalau kita nggak pernah mengarahkan terhadap hal itu membuat batin kita tuh sulit untuk munculnya Dhamma Wicaya. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bisa kita ingin tahu dengan cara belajar, mendengar seperti sekarang, kemudian membaca, dan bahkan nanti dilihat secara meditatif.
Ya, itu yang pertama Ibu Bapak. Yang kedua, ternyata pandangan orang lain terhadap Buddhis yang sederhana itu tidak tidak senakal yang di luar sana ya, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Oh, kalau kamu sederhana ya udah nggak usah mandi. Nggak begitu loh teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Dengar penjelasan dari Romo Slamet Rojali tentang rupa witi. Ternyata tentang rupa witi itu adalah proses kemunculan rupa itu ya, kemunculan materialitas atau jasmani kita. Itu sangat ditentukan oleh kebersihan kita loh. Kebersihan secara jasmani. Ini yang dibahas dengan nomor 2, ya, the purification of the basis, yaitu dikatakan sebagai kebersihan secara jasmani. Artinya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ternyata kalau kita sebagai umat Buddha tuh perlu mandi, membersihkan badan kita, supaya materialitas-materialitas yang kotor ini tidak muncul dan berkembang dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mandi, proses kemunculan materialitas yang dalam diri kita itu adalah yang kotor, sehingga munculnya penyakit. Makanya kalau orang nggak mandi-mandi, bakterinya banyak berkembang di dalam, sehingga muncul penyakit. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak belajar untuk sederhana, belajar untuk tidak melekat, bukan berarti tidak mandi. Bukan berarti tidak membersihkan tubuh ya, tapi tetap harus membersihkan tubuh. Tetap berarti harus mana semestinya pada orang umumnya. Ya. Sehingga ketika itu pun dilakukan, itu akan membuat pikiran kita juga jadi jernih. Ya, badan yang sehat membuat batin kita tuh jernih untuk mempelajari sesuatu. Dalam konteks ini, kalau kita menganalisa objek meditasi kita, dia akan menjadi very sharp, sangat tajam. Dia akan bisa merincikan atau katakanlah menelusuri sampai begitu mendalam secara komprehensif. Kenapa? Karena jasmani kita sehat dan dalam konteks ini batinnya juga tajam. Teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya mau dibuktikan, Ibu Bapak nggak usah mandi ya. Kemudian sudah berkeringat lengket badannya ketika retreat meditation retreat gitu ya. Kemudian duduk di sebelah temannya. Temannya tuh nggak nyaman loh. Karena teman-teman dari dalam tubuhnya tuh mengeluarkan hawa atau bau yang tidak sedap. Ya, pikiran dari temannya yang di sebelah teman-teman atau Ibu Bapak sekalian, itu jadi terganggu. Aduh, kok orang ini bau banget ya. Nah, itu membuat pikiran jadi kacau, bukan pikiran yang tajam. Ya, itu salah satu buktinya. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan. Tapi jangan sekarang, ya. Karena sekarang nggak ada yang cium, ini kan virtual. Ya, nah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian itu hanya contoh. Nah, yang ketiga, selain daripada kita merawat tubuh kita ya, seperti gosok gigi dan sebagainya, yang ketiga ini juga kita perlu memperhatikan yang namanya 5 indera spiritual kita. Pancabala tahu ya, panca indria ya. Ada sada, keyakinan, ada wirya, semangat, sati, perhatian penuh, samadhi yang dikatakan sebagai konsentrasi dan panya. Nah, mereka semua ini harus diseimbangkan, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Diseimbangkan dalam arti kalau keyakinan harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Karena kalau dia tidak diseimbangkan, kalau keyakinannya berlebih, kebijaksanaan tidak ada, dia akan menjadi orang yang keyakinannya tanpa dasar. Tapi kalau dia sebaliknya, kalau orang-orang yang kebijaksanaannya terlalu berlebih, intelektualitasnya tinggi, tapi nggak punya keyakinan, mereka punya skeptisme yang sangat tinggi, rasa curiga yang penuh, tidak berdasar. Dia akan cenderung menganalisa ini, itu, bahkan dia nggak peduli dengan instruksi dari gurunya. Dan bukan hanya nggak peduli, tapi dia mencurigai. Kayaknya guru ini nggak bener deh. Ngasih instruksi meditasi, kalau saya disuruh duduk mengamati napas, apa fungsinya? Nah, dia akan tidak tertarik untuk praktek karena nggak punya keyakinan, tapi justru lebih banyak untuk komplain. Ya, lebih banyak untuk mencurigai. Itu gampang ditemukannya, Ibu Bapak. Gampang kalau menemukan orang-orang yang intelektualitasnya tinggi, tapi keyakinannya kurang. Dia banyak berdebat, tapi nggak pernah praktek. Pernah lihat orang seperti itu? Kalau saya ketemu orang seperti itu, saya cuma iya aja. Karena percuma ngomong sama orang seperti itu, artinya ya nggak ada keyakinan yang muncul dalam diri mereka, karena mereka juga nggak akan mempraktekkan apa yang mereka debatkan itu. Tapi nggak apa-apa ya, orang-orang yang dalam tahap itu ya wajar aja menurut saya, karena memang belum melihat urgensi mempraktekkan ajaran Buddha. Di sisi lain juga mungkin ya
masih senang main-main. Itu hanya bercanda. Ini bukan bermaksud menyindir siapapun, ya. Karena saya tahu orang-orang di sini ya mau mendengarkan dan juga memang mau praktek. Makanya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau yang nomor 4 ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita menghindari orang-orang yang bodoh. Ignorance. Ignorance itu adalah orang yang mengabaikan sesuatu yang sebetulnya penting. Justru kita bergaul dengan orang yang wise, yang bijaksana, yang dia tahu apa itu tugasnya, apa yang seharusnya dipraktekkan dan diperhatikan. Yang kelima, kita merefleksikan sesuatu itu lebih mendalam lagi. Membedakan sesuatu itu lebih mendalam lagi. Kita mengetahuinya tadi bukan hanya kita inquiry, tapi kita menganalisa lebih mendalam lagi, bukan hanya dalam tahap belajar, bukan hanya merefleksikan dalam batin, tapi juga sampai kita bisa melihatnya dalam keadaan meditatif. Penembusan, bawana. Ya, dengan pengembangan dengan bawana. Maka itu akan membuat yang namanya Dhamma Wicaya kita semakin terasah, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau orang-orang yang sudah banyak belajar, itu adalah sebetulnya bisa mendompleng dia, mendorong dia untuk melihatnya itu lebih mendalam lagi, profound. Dia benar-benar intens. Dia benar-benar secara komprehensif bisa dilihat lebih mendalam. Ya. Nah, teman-teman ibu bapak dan sekalian, teman-teman dan ibu bapak sekalian, ini kalau kita melihat yang nomor 6 ini kebanyakan sama. Ya. Ini adalah kecenderungan untuk mengembangkan faktor pencerahan yang berkaitan dengan investigations of mental objects. Jadi ibu bapak kalau misalnya punya kesempatan untuk melihat sesuatu itu lebih mendalam, lebih terperinci, lebih komprehensif, silakan dilakukan. Contohnya kalau lagi diam, ketika mengamati napas, itu bisa diperhatikan lebih mendalam. Dhamma wicayanya bisa dikembangkan. Masuk, keluar, masuk, keluar. Masuk panjang, keluar panjang. Masuk pendek, keluar pendek. Terus diperhatikan. Kalau punya waktu, ketika dalam sesi-sesi tertentu, kalau misalnya lagi senggang. Saya pernah di tempat, saya udah pernah cerita loh di sini ya, kayaknya sebelum pernah ya. Saya pernah di tempatnya Bante Santa Cito tuh di Banjarnegara. Mereka tuh kecenderungan kan petani salak ya. Mereka harus kerja sampai siang hari. Nah, saya bilang, kenapa nggak meditasi aja kalau lagi capek? Jadi duduk di pinggiran, kemudian mengamati napas masuk, keluar, masuk, keluar. Masuk panjang, keluar panjang. Masuk pendek, keluar pendek. Terus masuk, 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 masuk. Keluar, 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 keluar. Terus diperhatikan sampai dia punya pengamatan itu sampai mendalam. Sampai dia bisa melihat napas itu lebih detail. Ya bahkan nggak usah sampai yang terlalu detail banget, dalam tahap yang tidak, yang 3 tadi aja sudah sangat bagus. Ya, mereka langsung bilang, oh iya ya, daripada kita cuma ngobrol dan sebagainya, lebih baik kita mengamati napas. Badannya nanti jadi segar kembali, energinya balik, dan kemudian juga bisa mengembangkan Dhamma Wicaya. Artinya dalam nanti dia bermeditasi, bisa membuat batinnya itu lebih cepat untuk berkonsentrasi. Bisa untuk cepat masuk dalam pengamatan terhadap napas. Ya, itu sangat penting sekali Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, apapun nanti hal-hal yang bisa mengarahkan pada hal tersebut, mengembangkan Dhamma Wicaya itu silakan dilakukan. Nah, yang berkaitan dengan energi atau wirya atau semangat, ternyata yang dikatakan oleh Buddha itu adalah benar-benar semangat untuk bisa mengamati objek meditasinya. Teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau sudah mindful terhadap satu objek, muncul Dhamma Wicaya masuk, keluar, diperhatikan terus-menerus sampai komprehensif, maka dia punya semangat, dia punya piti, punya wirya, dia akan muncul dengan sendirinya. Kita akan semangat untuk mengamati objek meditasi kita. Kita akan penuh usaha untuk mengamati objek meditasi kita, membuat kita untuk lebih bergairah lagi. Tidak kekurangan yang berkaitan dengan semangat atau usaha kita. Ya, nah maka dia katakanlah di sini ada 3 jenis semangat ya. 3 jenis semangat dalam konteks ini adalah ya dia semangat untuk punya niatan untuk bermeditasi. Jadi kalau dia mau meditasi, dia punya semangat, saya mau meditasi. Kemudian dia punya semangat untuk melanjutkan. Dia melanjutkan ketika ada masalah dan sebagainya. Dan dia punya kemampuan semangat dalam arti adalah tidak berhenti. Terus dia melakukan, bahkan ketika ada masalah. Nah, ketiga hal ini akan membuat dia menjadi semakin expert dalam memunculkan usaha atau wiryanya atau semangatnya. Ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kalau yang saya berikan itu ringkasannya hanya ada 6, ternyata lebih komprehensif dijabarkan dalam kitab komentarnya itu ternyata ada 11. Ya.
11 hal yang bisa mengembangkan yang berkaitan dengan wirya, energi ya, sorry teman-teman, saya nggak ganti. Ini ketahuan saya kopas ya. Ya, ini bukan investigations of mental objects, tapi wirya, energi. Ya. Yang pertama, kita bisa merefleksikan tentang bahaya atau ketakutan daripada alam apaya. Ya, ini dilakukan sangwega. Sangwega atau kemendesakan untuk kita praktek, untuk memunculkan semangat kita. Begitu mengerikan alam sangsara yang dikatakan sebagai alam apaya ini, maka saya harus praktek dengan sedemikian rupa, dengan serajin mungkin, dengan setekun mungkin. Sehingga saya tidak boleh mengendurkan semangat saya. Seperti halnya Siddhartha ketika sedang Bodhisatta ketika sedang bertapa, ketika mau mengendurkan semangatnya, justru meningkatkan tekadnya lagi untuk supaya tidak bangkit dari tempat duduknya. Karena begitu dia bangkit akan menjatuhkan konsentrasinya juga. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, dalam konteks yang pertama, Ibu Bapak bisa merenungkan bahaya loh ternyata. Di alam-alam apaya itu penuh dengan penderitaan. Kalau kita menjadi malas, tidak rajin untuk bermeditasi dan sebagainya, kita akan jatuh ke alam apaya. Menjadi makhluk-makhluk yang tidak memiliki energi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam konteks ini adalah kita juga bisa melihat nomor 2. Itu melihat manfaat berkaitan dengan energi atau wirya. Dengan kita melihat manfaat daripada wirya, semangat, bisa membuat kita itu lebih mengembangkan usaha kita, maka itu kita akan terus-menerus mengembangkan yang namanya semangat ini atau wirya ini. Ya. Nah, itu bisa membuat orang itu mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam prakteknya. Karena kalau hanya malas ya, misalnya katakanlah hari ini meditasi 30 menit, besok 25 menit, besok 20 menit, terus dikurangin bukan ditingkatkan, itu malah membuat dia akan apa? Membuat dia akan kehilangan semangat atau manfaat dari semangatnya juga. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang ketiga, dia merefleksikan jalan yang dia tapaki. Ternyata jalan yang dia tapaki ini adalah jalan-jalan yang ditapaki oleh para Paceka Buddha, oleh seorang sama Sambuddha juga, dan para murid-muridnya. Dan dia akan mengatakan dalam batinnya, kita akan mengatakan dalam batin kita, betapa berharganya jalan ini bagi orang-orang seperti kita. Dan jalan ini tidak ditapaki oleh orang-orang yang malas, oleh orang-orang yang ceroboh dan abai dan juga tidak peduli dengan prakteknya. Maka ini bisa membuat orang itu menjadi bangkit semangatnya. Karena dia sudah merasa jalan ini hanya untuk orang-orang yang memang punya usaha atau semangat. Ya. Dan dengan demikian teman-teman akan bisa membangkitkan salah satu usaha atau semangat yang dimiliki. Apakah nanti ketika mau memulai, apakah ketika menghadapi sesuatu yang sulit, apakah ketika mau melanjutkan. Ya, teman-teman sekalian, di sini disebutkan bagi para biku khususnya ya, dia menghormati berkaitan dengan alms bowl, itu adalah semacam pindapata. Itu adalah mengumpulkan dana makanan. Sebetulnya ada satu cerita di dalam kitab komentar namanya dari Kasaka Lenathera yang dia menjadi arahat ketika mendapatkan sebuah makanan yang benar-benar dari seseorang yang sebetulnya nggak punya apa-apa, tapi mau berdana untuk para biku, untuk seorang biku yang lewat di depan rumahnya. Nah, si perumah tangga itu ketika mau berdana, dengan penuh kesungguhan, sehingga Kasaka Lenathera ini merasa malu kalau dia tuh makan hasil pemberian orang, tapi tidak mencapai peningkatan batin apapun. Maka dengan dia menghargai alms bowl-nya itu, dia menghargai berkaitan dengan pindapatannya, pemberian orang makanannya itu, dia menjadi bersemangat. Dia mau mengurahkan usahanya untuk praktek lebih, sehingga mencapai perkembangan batinnya. Maka ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau bagi para samanera, bagi para biku, itu ada namanya Pabajita Abhinha Sutta. Salah satunya adalah menanyakan kepada diri sendiri setiap malam. Perkembangan batin apa yang telah saya capai ketika nanti saya ditanya oleh teman sepenghidupan luhur. Saya tidak menjadi kikuk atau jadi linglung atau merasa malu terhadap mereka yang sudah memiliki pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi daripada saya. Itu adalah direnungkan oleh para biku setiap waktu, setiap saat. Dan khususnya ketika malam hari, ketika mereka menjelang tidur. Namanya adalah Pabajita Abhinha Sutta. Itu adalah sesuatu yang patut direnungkan oleh para petapa. Kalau saya ingat itu ada 10 hal yang berkaitan dengan sesuatu yang patut direnungkan. Ya.
Nah, salah satunya adalah kita dengan menghormati pemberian makanan orang, kita juga mengarahkan batin untuk kepada pencapaian-pencapaian spiritual. Sehingga orang-orang itu yang berdana kepada kita tidak merasa rugi. Ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan yang keempat, Ibu Bapak. Yang kelima, ini adalah merefleksikan betapa hebatnya heritage atau peninggalan yang diberikan oleh Sang Buddha ini. Ya, semacam apa ya? Kalau heritage itu semacam situs sebetulnya. Ya, katakanlah warisan yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, ini dengan kita memiliki apa ya, semacam rasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Buddha, maka kita akan bisa praktek untuk memunculkan semangat lebih jauh lagi. Ya, di dalam penjelasan dari komentarnya ini, kitab komentarnya ini adalah berkaitan dengan 7 kekayaan mulia, yaitu bisa dikatakan hal-hal yang diberikan oleh Sang Buddha kepada anaknya bukan anaknya ya, Bante Rahula, Samanera Rahula, 7 hal. Ya, ada bahu saca dan seterusnya. Ada juga berkaitan dengan panya dan kebijaksanaan. Nah, ini adalah sebuah heritage atau warisan yang besar yang diberikan oleh Buddha langsung kepada kita. Meskipun sekarang kita membacanya dari kitab-kitab Tipitaka ataupun para penceramah, tapi itu adalah ajaran-ajaran Sang Buddha untuk mengarahkan kita pada lenyapnya kotoran batin. Ya. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kita sudah sebagai umat Buddha, apakah kita pernah menghargai, bersyukur gitu ya, sebagai murid-murid Buddha, karena sudah diberikan warisan yang begitu besar tentang yang namanya jalan untuk menuju lenyapnya kotoran batin. Apakah kita pernah menghargai, ya bersyukur dalam arti, waduh betapa hebatnya ya jalannya ataupun warisan yang diberikan oleh Buddha ini. Kalau misalnya belum, silakan malam ini mulai bersyukur nih. Karena dengan demikian akan bisa meningkatkan yang berkaitan dengan energi atau semangat kita dalam kita praktek. Sungguh deh, itu bisa diterapkan ketika ibu bapak itu dalam kondisi retreat, meditasi ataupun dalam keseharian. Kalau sudah turun semangatnya, mulai deh berpikir, merefleksikan, ini jalan hebat loh sebetulnya. Ini adalah warisan yang hebat yang diberikan oleh Buddha. Sehingga kita akan malu kalau misalnya bermalas-malasan untuk mempraktekannya. Ya. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kita juga perlu merefleksikan kehebatan daripada guru Sang Buddha ini. Sorry, bukan guru Sang Buddha, tapi guru Buddha kita ini. Ya, guru Buddha ini adalah orang yang hebat, yang katakanlah orang yang tidak pernah mengabaikan usaha atau semangatnya. Ya, kalau kita melihat konsistensi Buddha itu sangat konsisten kan. Dalam seluruh kehidupannya Sang Buddha, Buddha tidak pernah kekurangan yang berkaitan dengan apa ya, dengan semangat atau usahanya. Nah, maka Sang Buddha memberikan satu, katakanlah, renungan bagi kita semua atau refleksi. Setelah Buddha meninggal, apakah kita akan selalu untuk apa ya, memunculkan yang berkaitan dengan semangat kita. Ya, jadi bukan hanya karena ada Buddha kita mau praktik, tapi setelah Buddha nanti meninggal pun, dengan kita mengetahui kehebatan guru Buddha ini, maka kita akan terus praktek untuk menjadi, katakanlah, sama seperti pengikut-pengikutnya beliau yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, yang sudah berhasil mengatasi kotoran batinnya, yang sudah berhasil mengatasi keserakahan, kebencian, dan kebodohannya. Ya, dengan kita merenungkan betapa hebatnya Buddha, orang yang mengajarkan dhamma, penuh cinta kasih, dan sebagainya, maka kita akan cenderung untuk memunculkan energi atau semangat kita. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau kita melihat juga ada yang berkaitan dengan ras, ya, atau katakanlah clan atau apa ya, suku sebetulnya, ras ya. Ya, kita ini orang-orang yang menjadi murid-muridnya Buddha itu adalah orang-orang yang mulia, ya. Orang-orang yang secara spiritual adalah orang-orang yang mampu menaklukkan kotoran batinnya. Ya. Kita ini adalah orang-orang terpilih yang untuk memilih jalan spiritual dalam ajaran Buddha, yang memang kondusif, telah dibuktikan oleh para arahat, oleh para murid-muridnya Buddha, bahkan oleh para biku sangga untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Ya, maka kalau teman-teman sekalian dan ibu bapak mau mencari testimoni itu sudah banyak sekali. Kalau ibu bapak mau melihat dengan jelas, ibu bapak bisa membaca Terigata, syair-syair dari para arahat yang memang memiliki ketakjuban terhadap Dhamma ataupun ajaran Buddha. Ya, bahkan juga memiliki ketakjuban terhadap
Buddha ataupun guru dari sasana kita ini. Itu sudah bisa dilihat tuh testimoni-testimoni dari para arahat. Itu bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan, ada gimmicknya seperti zaman sekarang kalau marketingnya. Itu memang apa adanya diungkapkan oleh para arahat. Dan itu bisa mengembangkan semangat kita dan upaya kita untuk terus mau praktek. Ya. Nah, itu adalah teman-teman dan ibu bapak yang ketujuh. Kita adalah juga bisa mengembangkan perenungan terhadap betapa hebatnya teman-teman dari penghidupan suci. Ya kalau para biku ya saudara-saudara bikunya itu, peserta penghidupan suci. Tapi kalau ibu bapak rumah tangga, ya sesama umat Buddha ini, para Kalyanamita, itu merasa bersyukur karena ada teman-teman yang mau menapaki jalan yang dikatakan sebagai apa ya, sebagai jalan spiritual yang bisa mengarahkan pada pembebasan. Itu juga bisa merenungkan, oh saya punya teman yang begitu hebat juga ternyata dalam perjalanan spiritual ini menuju pembebasan. Nah yang nomor 9 dan nomor 10 ibu bapak itu sama seperti yang sebelumnya. Kita berasosiasi dengan orang-orang yang rajin dan menghindari orang-orang yang malas. Ya, itu sehingga kita bisa punya usaha atau semangat yang lebih. Nah, yang 11, apapun yang berkaitan dengan semangat untuk bisa dikembangkan, kecenderungan apapun yang mengarah pada hal tersebut, kita bisa melakukannya. Supaya itu kondusif untuk bisa memunculkannya lebih intens lagi setiap waktu, setiap saat. Ya. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, itu adalah sudah 3 aspek daripada Sabta Bojjhanga yang kita bahas. Yang keempat ini adalah berkaitan dengan rapture atau joy. Ya, sorry sekali lagi saya lupa mengganti investigations of mental objects-nya itu ya. Itu bukan investigations of mental objects karena itu adalah berkaitan dengan Dhamma Wicaya. Tapi berkaitan dengan rapture atau piti, yaitu adalah rasa sukacita atau rasa kebahagiaan yang muncul dari dalam diri kita. Ya. Itu bisa muncul teman-teman kalau ibu bapak semuanya itu selalu bisa merenungkan kualitas daripada Buddha. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang diajarkan oleh para biku pemeditator dari tradisi Burmese, biasanya mereka mengajarkan Buddha Nusati untuk meningkatkan keyakinan kita. Kalau kita sudah down sekali ya, nggak punya kebahagiaan dalam praktek kita, kesenangan dalam praktek kita, mereka akan menganjurkan untuk memunculkan keyakinan terhadap Buddha Sasana lagi. Kamu bisa merenungkan kualitas daripada Buddha. Oh, Buddha itu apa? Itipiso, Bagawa, Arahang, sama Sambudo terus di apa namanya? Direfleksikan bahwa mereka-mereka yang dikatakan sebagai Buddha itu punya kualitas yang sangat profound, sangat mendalam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, sangat begitu menginspirasi. Sehingga keyakinan akan muncul lagi. Itu saya pernah mempraktekkan loh. Ya, dalam kondisi meditasi retreat itu kalau sudah hari ke-8, ke-9, aduh sudah sangat down sekali. Ya, sudah malas. Dalam konteks ketenangan sudah didapatkan, sudah dengan mudah bisa konsentrasi. Apalagi yang mau dilakukan? Lihat batin jasmani gitu-gitu aja bosan. Akhirnya lama-lama kita punya kebahagiaan tuh lama-lama menurun, terus menurun. Tapi hati-hati itu adalah jebakan Batman. Nah, untuk meningkatkan lagi, kita perlu melakukan recollections of the Buddha. Kita melakukan Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha. Itu sangat bagus sekali, sangat produktif untuk memunculkan lagi berkaitan dengan piti atau kegembiraan kita dari munculnya keyakinan terhadap Buddha. Begitu juga dengan Dhamma dan juga Sangha, itu juga bisa dilakukan. Atau ibu bapak bisa merenungkan yang keempat ini adalah kebajikan ibu bapak yang ibu bapak lakukan dalam keseharian. Atau dalam ketika dari bangun tidur sampai mau menjelang tidur, apa yang sudah dilakukan itu bisa direnungkan. Ya. Kalau dalam Wamika Sutta itu menyala di siang hari, berasap di malam hari. Jadi apa yang ibu bapak lakukan di siang hari akan diingat ketika malam hari. Jadi kalau bisa ketika berasap di malam hari, mengingat di malam hari, itu kalau bisa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik dan positif. Maka itu kebajikan-kebajikan yang direnungkan, itu bisa men-trigger atau bisa memicu pikiran ibu bapak itu untuk punya rapture atau piti atau kegembiraan. Ya. Nah yang kelima, ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini adalah berkaitan dengan liberality atau pembebasan. Ini sangat penting kalau kita merenungkan tentang nibbana, tentang pembebasan, itu bisa memunculkan kita untuk mau bersemangat lagi dalam kita praktek. Sehingga nanti muncul yang namanya rapture atau piti, kegembiraan.
Ya, ternyata kita punya goals yang masih harus dicapai di ujung sana. Ya, kemudian kita bisa merenungkan tentang dewa, ya orang-orang atau sorry, bukan orang ya, dewa itu adalah sosok makhluk-makhluk yang lebih luhur daripada kita. Dalam konteks kebajikannya itu lebih banyak daripada kita, yang memang mereka punya keluhuran secara batin maupun jasmani. Kita bisa merenungkan katakanlah seperti Dewa Saka, oh dia punya moralitas yang bagus, punya pencapaian spiritualitas yang bagus, sehingga itu bisa memotivasi kita punya kegembiraan. Ya. Nah, bisa juga merenungkan tentang kedamaian upasama. Ya, kalau dalam 40 objek meditasi ini menjadi salah satu upasama nusati. Merenungkan berkaitan dengan kedamaian daripada batin yang bebas dari loba, dosa, dan moha. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sama 8 dan 9 seperti yang sebelumnya, kita menghindari dan juga berasosiasi dengan orang-orang yang baik. Sorry, menghindari orang-orang yang buruk dan berasosiasi dengan orang-orang yang baik. Yang ke-10, teman-teman bisa merefleksikan khotbah-khotbah Sang Buddha yang sebetulnya bisa membangkitkan yang namanya confidence atau keyakinan teman-teman dan ibu bapak sekalian. Seperti yang saya jelaskan di awal barusan tadi, itu adalah untuk bisa memunculkan keyakinan dengan kita melakukan recollections of the Buddha, melakukan perenungan terhadap Buddha Nusati. Ya, itu sangat efektif sekali, cukup bagus untuk bisa memunculkan keyakinan terhadap Buddha dan memunculkan confidence kita. Rasa percaya diri kita untuk praktek lebih jauh lagi. Ya, karena kalau kita sudah praktek spiritual dengan cukup jauh, kalau kita tidak punya teman, tidak punya kalyanamita yang bisa selalu memotivasi kita, maka confidence kita kadang-kadang bisa turun loh. Ya, itu sangat dialami para Fabajita, kemudian katakanlah seperti biku, samanera, itu sangat dialami. Kadang-kadang kalau dia berjalan sendirian terlalu jauh, kecuali Buddha ya, nah itu bisa menurunkan confidence dia. Kalau batinnya belum kokoh seperti itu, maka perlu juga dalam konteks ini adalah kalyanamita. Maka di sisi lain, kalyanamita itu penting untuk apa ya? Untuk mengembangkan jalan mulia bersur 8 seperti yang dikatakan dalam Kalyanamita Sutta. Dia juga penting untuk menjaga confidence kita dalam kita berlatih. Ya. Nah, teman-teman sekalian, apapun yang mengarahkan diri kita pada joy atau kegembiraan, rapture, itu bisa dikembangkan. Bisa dilatih untuk kita selalu dekat dengan yang namanya piti atau kegembiraan kita. Nah, teman-teman, ini sudah 4, kita akan menuju yang kelima. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan diketikkan di kolom komentar. Ya, kita jeda dulu, saya mau minum sebentar karena bicara panjang cukup melelahkan. Silakan moderator. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau ada yang kurang jelas atau kalau ada yang ingin disaringkan. Nah, Ibu Bapak, saya kan sudah jelaskan 3 hal ya. Yang pertama mindfulness, yang kedua ini adalah berkaitan dengan Dhamma Wicaya, investigations of Dhamma, yang ketiga adalah berkaitan dengan energi atau wirya. Coba teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, ada nggak yang sudah merasa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kondisi-kondisi yang disebutkan tadi? Cukup jawab sudah atau belum maksimal. Atau bahkan jawaban yang ketiga, belum sama sekali. Saya tanya moderatornya dulu lah. Kalau moderator kan bisa jawab secara verbal kan. Gimana? Sudah mengembangkan kondisi-kondisi yang tadi belum? Sakti, Dhamma Wicaya, dan Wirya ya Bante ya. Iya. Ya berupaya Bante. Selalu berupaya. Oke, jawabannya 3 kan? Sudah maksimal, bukan sudah maksimal ya, sudah mengembangkan, kemudian sudah dalam tahap yang maju kan? Sekali, 3. Pilih salah satu coba. Sudah berupaya sih. Kalau sudah mengembangkan ya dalam berproses Bante. Oke. Thank you. Ini ada yang jawab nih. Belum maksimal karena satinya banyak bolong. Kalau yang pertamanya banyak bolong, yang lain-lainnya bisa munculnya juga bolong-bolong ya.
Ada yang jawab juga udah tapi belum maksimal. Nah ini yang jujur nih, Korudi. Belum sama Nira. Ini yang jujur ini. Nah maka teman-teman dan ibu bapak sekalian kalau dengan mendengarkan uraian kondisi-kondisi ini, itu bisa dicatat. Ya meskipun nggak dihafal semua, tapi tahu setidaknya. Oh ini kondisi ini cocok untuk ini. Untuk memunculkan ini, kondisi-kondisi ini yang cocok. Ya, bisa diulang-ulang dalam batin. Oke? Kroles moderator ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya? Sampai iya. Bagaimana Sampai kalau jam kita 9. kan ya setiap hari kan ada selalu beraktivitas. Ya. Ya kan nanti dalam satu hal kita mengembangkan Sata Bojangga, dalam satu hal kita beraktivitas itu bisa sinkron nggak, sejalan nggak gitu, atau memang tidak memungkinkan? Sangat bisa. Teman-teman kalau kita terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang lain, maka mindfulness itu bisa dikembangkan dengan kita relax kan. Ya. Maka tadi seperti yang saya katakan ketika dalam keseharian, kita melakukan apapun jangan terburu-buru. Kita bisa membuat semacam list daripada rencana apa yang mau kita lakukan, maka kita melakukannya satu persatu. Nah, ketika kita melakukannya satu persatu, kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan, itu membuat kita tuh tidak terburu-buru dalam melakukan atau mengerjakan suatu hal tersebut. Maka selain ada usaha relax yang berkembang, karena kita tahu hal ini akan selesai kalau dikerjakan, tapi juga kita tidak terburu-buru untuk mengejar targetnya, tapi relax saja. Nah, makanya orang-orang yang bisa mengembangkan mindfulness, bukan berarti dia tidak peduli dengan pekerjaannya ya, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Tapi dia bisa immerse. Immerse dalam konteksnya adalah dia bisa meresapkan mindfulness yang dia kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, rasa rileks yang dia munculkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan usaha dalam dia bekerja. Jadi dia bisa bekerja, tidak terlalu terburu-buru, tapi juga dia bisa rileks. Ini sangat presisi sekali kalau memang sudah dikembangkan setiap waktu, setiap saat. Ya, dan ini bukan sesuatu yang bisa dikarbit ya. Nggak ada life hack-nya ya. Life hack-nya ya mindfulness itu. Dikembangkan kalau lagi bicara, kalau lagi ngapain aja. Kan beda-beda kan orang pekerjaan sehari-hari kan. Kalau saya tanya ibu-ibu yang di sini, kan nggak semuanya pekerjaannya kan kantor kan. Ya mungkin pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Kalau yang bapak-bapak kan nggak mungkin di rumah juga kan. Lebih banyak di luar. Tapi juga bukan berarti ada yang di rumah, bekerja dari rumah. Nah itu dengan pekerjaan yang bervariatif, kalau dikembangkan terus-menerus mindfulness-nya, relax-nya itu bisa immerse, nanti lama-lama dia bisa, Sata Bojangga itu berkembang dengan sendirinya tanpa dia sadari. Dia sadar sih, tapi ya apa ya, seiring berjalannya waktu dia seakan-akan, oh iya ya ini Sata Bojangga berkembang ya. Begitu. Jadi kita membuat yang namanya relax mindfulness itu bisa immerse dalam kehidupan sehari-hari, bisa meresap, bisa juga menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban saya Ya karena kan sederhananya itu kan kita menjadi seseorang itu yang menepati janji, yang tepat waktu, itu kan hal-hal yang sepele, tapi kadang kan sering ditemukan itu tidak bisa tepat janji, tidak bisa tepat waktu, kadang seperti itu kan nanti. Apakah ini itu lagi juga ada kaitannya juga dengan kemunculan demikian gitu karakternya? Kalau orang yang sering nggak tepat janji atau tepat waktu itu, ya berarti nggak mengembangkan seperti Sata Bojangga ini gitu. Sapinya kurang rileks itu sehingga tidak tepat waktu. Itu kan itu kadang kan disiplin juga itu ya Bante. Ya, ini lagi nyindir saya ya. Karena saya 2 kali nggak tepat waktu kan. Bukan nggak tepat waktu, tapi nggak tepat janji kan. Nah, itu kan juga. Karena tadi kalau saya pribadi sih ya ketika mau mulai ini sih memang tadi keadaan crowded, macet, sanksi juga nggak tepat waktu. Akhirnya wah momennya tepat gitu. Tapi saya tepat waktu hari ini ya. Soalnya kalau nggak tepat waktu ini akan dikomplain sudah nggak tepat janji, nggak tepat waktu. Waduh, ini saya membicarakan tentang Sata Bojangga ini sama sekali dibilang ini mau omong kosong katanya. Ini mau omong kosong dan sebagainya. Sendirinya masih ada
ada korelasinya nggak tuh Bante? Saya hanya Ya, coba bisa jadi. sharing aja sih Bante. Bisa jadi itu kan dalam bentuk tadi yang anusarati tadi kan. Kalau dia punya Ya. janji, dia sudah bisa punya planning dan bagus, maka dia bisa menepatinya dengan baik. Teman-teman sekalian, saya ini disclaimer saya, ini pembelaan juga sih. Saya ini kan bantu di STAB ya. Dalam konteks ya, kadang-kadang ada hal yang dibutuhkan harus dikerjakan. Makanya kadang-kadang kalau tiba-tiba diajak, nggak bisa nolak. Jadi ya kemarin itu ya, betulan saya ke Banyuwangi 2 kali. Perjalanan jauh, jadi saya nggak bisa ngomong dengan seperti ini. Ya kalau udah jauh jalannya capek. Jadi saya lebih baik daripada nggak maksimal, lebih baik saya istirahat. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya saya nggak tepat janji. Tapi bukan berarti saya nggak mengembangkan mindfulness ya, teman-teman sekalian. Tapi kalau nggak salah Sang Buddha sendiri selalu tepat janji ya Bante. Wah, ini makin memojokkan saya kayaknya. Ya, kira-kira Bante. Hanya sharing Ya aja. betul, selalu Karena kan tepat Sang janji. Buddha, iya. Iya, iya selalu tepat janji. Sang Buddha selalu tepat janji. Ya, contohnya dalam hal memenuhi undangan makanan ya. Even dalam konteks memenuhi undangan makanan aja, Sang Buddha itu pasti menjawabnya dengan presisi. Dalam arti kalau Sang Buddha kadang-kadang diam aja, itu pasti setuju. Ya, kalau misalnya menjawab, itu pasti sudah setuju banget. Pasti bisa ditepati. Tapi kalau nggak menjawab tidak bisa, atau apa dengan menjawab tidak bisa, ya Sang Buddha tidak bisa. Nggak plan. Ya kalau dalam kondisi sekarang tuh namanya plan ya. Ya, nanti ada yang kasih saya ini ya, label, oh sama Nera plan ini. Enggak lah ya teman-teman sekalian. Ini silakan Ko Rudi yang raise hand. Oke, silakan. Boleh langsung nyalakan video. Ko Rudi, silakan. Malam sama Nera. Oh iya malam Guru. Enggak, mau tanya mengenai kayak sati sama apa tadi istilah palinya saya punya enggak belum. Kayak kita kesadaran dan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari sama Nera. Ya. Misalkan kita berusaha untuk mengurangi makan atau makan setelah sudah menghindari setelah jam 12. Kadang-kadang kan kebentur kita kan masih kerja, Pak, masih di luar, enggak keburu gitu. Jadi ada kadang-kadang saya negosiasi, saya lewat-lewat dikit dah, paling lambat sampai jam 2 gitu. Tapi gimana? Kalau enggak makan ya enggak kuat tenaganya, enggak cukup lah. Ya, saya happy sendiri dengan cara begitu, habis gimana lagi? Kadang-kadang berusaha untuk itu kan, cuma sama kalau menghadapi kehidupan sehari-hari kadang kita ngadapin seperti misalkan ngadepin karyawan ya, diem kayak pernah kejadian mobil dibenturin sama sepeda motor gitu. Ya satu sisi kan pasti wah habis duit lagi nih sudah pasti habis duit lagi. Cuma gimana mau marah ya gimana? Kadang-kadang ya cuma akhirnya nggak bisa marah, akhirnya cuma mendem ke dalam gitu. Ya cuma bisa begitu aja, gimana lagi? Cuma kan tetap namanya ada rasanya ada kebencian apa itu kan tetap mungkin muncul ya, masih tidak bisa untuk buktinya masih teringat kan gitu. Ya. Seperti kayak gitu. Ya, terima kasih kalau di sharingnya. Ya bagus juga tuh yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tuh. Gimana kalau misalnya saya makannya jam 2 sampai bahkan nanti jam 3. Teman-teman sekalian yang berkaitan dengan atasila itu bukan perintah ya. Atasila itu adalah latihan. Hari ini kita telat sampai jam 2 makannya karena kondisi tertentu ya nggak masalah juga. Ya, nggak masalah dalam arti ya, karena memang latihan kita mampunya segitu. Tapi next time, besok, dan seterusnya kalau kita atasila lagi, kalau bisa tidak lewat tengah hari betulan. Ya, tepat waktu. Ya kita siasati dengan dengan apapun strateginya. Tapi untuk menghibur Korudi, tapi bukan membenarkan juga ya. Itu ada sutta namanya Latukikopama Sutta. Nah itu menjelaskan bahwa di awal-awal kehidupan para biku itu sebetulnya mereka tidak para biku ya. Para biku makanya tidak hanya lewat tengah hari aja. Para biku makanya tidak hanya sampai jam 12. Kadang mereka makan malam hari. Tapi karena begitu itu bahkan sampai malam hari. Tapi karena bahaya daripada pindah patah di malam hari, ya di Latukikopama Sutta itu dijelaskan, karena bahaya daripada pindah patah malam hari, maka Sang Buddha tidak menyarankan. Nah di sisi lain juga itu sangat merepotkan umatnya. Malam-malam umat mau tidur, masa siapkan makanan untuk para biku.
Ya, jadi di situ Sang Buddha tidak terlalu menekankan waktunya sih. Ya, apalagi para berumah tangga kalau misalnya latihannya, saya komitmen makannya hanya 2 kali sehari. Makan paginya jam 7, kemudian makan sorenya ya jam 3. Nggak apa-apa, besok lebih dekatkan lagi. Oh, jam 2, kemudian jam 1, nanti lama-lama bisa jam 12. Dengan strategi apapun. Namanya bukan perintah, tapi latihan. Ya, beda ya perintah sama latihannya. Kalau para samanera itu memang ya tidak makan, komitmen dia. Kalau misalnya sampai makan lewat tengah hari, maka itu adalah danda kamang. Danda kamang itu adalah denda kerja. Ya, kecuali dia sakit, maka itu ada denda kerja yang harus dia terima. Apakah itu membersihkan toilet, apakah itu membersihkan wihara dan sebagainya, ataukah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dia. Ya, itu dia kena danda kamang. Termasuk kalau samanera ya bukan melanggar tapi melakukan sila ke-6 sampai sila ke-10, yaitu bisa mengarah pada danda kamang tadi, ya. Diberikan hukuman berupa pekerjaan seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu apa tadi yang ke-6? Makan lewat tengah hari. Kemudian yang kedua, yang ke-7 itu menggunakan wewangian dan perhiasan. Ke-8 itu apa ya? Saya lupa. Naca Gitawa. Oh, bernyanyi nomor 7. Nomor 8 pakai wangi-wangian. 9 itu tidur di tempat yang tinggi. Kemudian nomor 10 adalah menggunakan nilai tukar uang atau emas ya, memiliki uang emas atau perak. Nah, itu dia akan dikenakan denda kamu. Ya, konsekuensinya ada. Nah, tapi kalau para umat ini kan mereka berusaha untuk latihan. Ya, maka bunyinya itu bukan semacam komitmen pernyataan, tapi adalah semacam tekad untuk melatih diri kan. Bunyinya melatih diri. Bukan satu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya. Begitu, Corby. Jadi saya pikir untuk pertanyaan pertama tadi, nggak apa-apa, itu kan latihan. Yang kedua, ya memang namanya jaga kehidupan para perumah tangga yang selalu bersentuhan dengan kehidupan fenomena eksternal yang tidak bisa tidak bisa dibaca ya, tidak bisa diprediksi dengan secara presisi. Jadi kadang-kadang muncul kemarahan ya, itu wajar aja ya. Tapi bukan berarti itu saya benarkan terus-menerus. Kalau kita sudah berlatih mindfulness, meditasi, pertama kita masih marah, it's okay. Kedua, kalau bisa sudah berkurang. Ya. Jadi gampangnya perkembangan batin kita itu bisa dilihat dengan kita mulai berkurang marahnya. Boleh tegas tapi nggak marah. Ya. Bukan berarti seperti ular yang tidak mau mematuk nenek-nenek tua gara-gara dia tobat, sehingga ketika dirinya dijadikan tali untuk mengikat karung yang dipunyai oleh nenek-nenek tua, dia diam aja. Kan dia bisa mendesis. Kita juga begitu, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang, kita juga bisa bersikap dengan tegas. Bukan berarti kita diam aja. Ya. Dan itu juga bukan berarti kita marah loh. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oh enggak, 9 bukan cinta kasih. Kalau para samanera itu 9 bukan cinta kasih, itu adalah meta sahagatena citasa sabawantang lokang paritua viharati. Ya, itu adalah bagi para yogi, khususnya di tradisi Myanmar khususnya. Mereka kalau misalnya retreat meditasi, dia akan menggunakan 9 sila tersebut, Nawangga sila. Itu adalah menyebarkan cinta kasih ke seluruh penjuru alam, dia berdiam dengan cara itu. Itu adalah sila ke-9. Kalau samanera 9 dan 10 bukan itu. Ya. Tapi kalau mau dilatih silakan. Oke, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, saya masih punya 20 menit, saya lanjut ya, teman-teman kalau nggak ada yang bertanya. Saya mau lanjutkan berkaitan dengan pasadi atau calm. Tranquility ini berkaitan dengan aspek keempat daripada Sata Bojjhanga. Ya, ini tengah-tengah nih. Ternyata ada 7 hal loh teman-teman yang bisa membangkitkan ketenangan secara jasmani dan juga ketenangan secara batin kita. Ya. Nah, ini bisa dikatakan ada 7 hal. Ternyata kita memiliki makanan yang baik loh teman-teman. Ya, dalam makanan yang baik ini bisa dikatakan yang bergizi. Ini bisa membantu tubuh kita itu menjadi calm, menjadi tenang. Karena kalau kita meditasi, makannya itu yang berlemak dan sebagainya, itu metabolisme tubuh kita itu menjadi sibuk untuk mencerna makanan.
Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang manis, perut kita jadi mules. Sehingga kondisi kita untuk kondusif meditasi itu tidak terbangun. Ketenangan batin dan secara jasmani kita untuk meditasi itu menjadi tidak ada. Maka makanan yang sehat, yang bergizi itu sangat penting juga. Ya, di dalam kita keseharian itu juga sangat penting. Nah, teman-teman sekalian, yang dikatakan sebagai ketenangan ini, oh, sorry teman-teman, saya lupa ya. Saya sudah menjelaskan 4 hal tadi ya. Sama Joy tadi ya. Sekarang yang kelima. Ini yang pasadi. Sorry. Saya kok bisa lupa ya. Nah, yang kelima ini adalah aspek yang kelima adalah calm. Untuk memunculkan ketenangan batin, yang pertama itu adalah memiliki makanan atau makan makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi. Yang kedua, dia tinggal di tempat yang comfortable, yang nyaman. Kalau cuaca yang terlalu dinginnya secara ekstrim, dan juga panasnya secara ekstrim, itu nggak bisa membuat kita meditasi secara intensif dan kondusif. Ya, kita akan terganggu dengan cuaca. Maka teman-teman kalau cari tempat retreat, itu boleh selektif juga. Ya, kalau memang tempat retreat itu sangat dingin, kita jangan sok jagoan gitu loh. Saya nggak usah pakai apa-apa. Saya nggak usah pakai baju tebal, kemudian saya nggak perlu pakai syal untuk penutup kepala supaya nggak dingin. Saya nggak perlu pakai itu. Saya melatih kesederhanaan. Ya nggak gitu juga teman-teman sekalian. Ya tetap harus bisa menempatkan dirinya, membuat nyaman dirinya dengan suasana atau cuaca yang kondusif. Ya, supaya kita bisa terlatih dengan baik batinnya dengan dukungan dari cuaca juga. Nah, yang ketiga, teman-teman punya postur tubuh itu yang nyaman dalam bermeditasi ataupun dalam keseharian. Teman-teman kalau misalnya dalam keseharian, kalau bekerja saja ya, kalau duduk daripada posisi tubuhnya tuh nggak nyaman, ya, ketika melihat laptop ini matanya ke bawah nih, seperti saya sekarang, karena saya nggak bawa penyangga ya. Nah, maka ini lehernya ini akan cenderung turun. Maka kemarin ketika kalau dites tulangnya ini seperti ada yang menonjol bagiannya, karena terlalu banyak nunduk. Bagian daripada tulangnya juga, tulang belakang itu akan membengkok ke depan. Ya, itu nggak bagus teman-teman dan nggak nyaman bagi postur tubuh kita. Nanti kalau kita masuk dalam retreat meditasi juga, itu sangat nggak nyaman. Badan kita akan tidak bisa untuk tegak secara sempurna. Dia akan jadi bongkok. Maka banyak sekali orang-orang yang katakanlah 50-60 badannya sudah bongkok. Bahkan 30-40 sudah bongkok. Karena dia nggak biasa untuk posturnya tuh duduk dengan nyaman. Ya, dengan rileks, dengan santai. Maka sekarang kalau di tempat-tempat kerja atau di kantor-kantor itu, mereka menggunakan kursi itu yang ada headrest-nya, yang ada bantalan kepala, supaya dia bisa rileks sewaktu-waktu. Itu sangat penting teman-teman sekalian. Postur tubuh kita itu kalau berdiri juga jangan terlalu sering berdiri dengan tumpuan satu kaki. Kalau itu dilihat ya, diukur, kalau sering kecenderungan berdiri dengan satu kaki, itu akan, nggak percaya sih, saya juga pernah diukur gitu kan. Ini ternyata panjang sebelah, karena memang saya selalu menggunakan berdiri dengan satu kaki. Makanya saya sudah nggak mau lagi berdiri dengan satu kaki itu. Ya, tumpuannya satu kaki lebih dominan. Nah, maka kalau di dalam Brahmaya Sutta juga disebutkan ketika berdiri, Buddha itu dengan mantap berdiri dengan dua kaki. Dengan dua kakinya itu mantap, kokoh, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Ya, itu untuk menjaga posturnya nyaman. Begitu juga dengan tidur. Kalau tidur dengan tengkurap, nah, itu repot itu. Itu napasnya nggak nyaman. Bahkan ketika makan pun dengan nyaman kan, duduk, rileks dan sebagainya. Nggak sambil tiduran, nggak makan sambil berdiri, ya. Maka itu tubuh yang nyaman bisa membuat kita tuh rileks secara jasmani maupun batin. Ya, apakah dalam konteks meditasi Ibu Bapak juga bisa menyocokkannya sendiri? Apakah dengan posisi duduknya itu bisa dibuat rileks dan nyaman? Yang keempat, kita bisa melakukan judgment according to the middle way. Artinya teman-teman dan Ibu Bapak dan sekalian, ya kita merefleksikan bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi pada seseorang itu adalah berdasarkan pada karmanya sendiri, bukan berdasarkan pada ada yang memberikan, kemudian ada sesuatu yang sebetulnya tidak ada sebab, bukan seperti itu. Itu adalah pandangan yang ekstrim. Maka di sini dikatakan judgment berdasarkan pada pengetahuan dan juga berdasarkan pada kebijaksanaan. Ya,
berdasarkan pada hukum moralitas, hukum sebab akibat. Dia menghindari sesuatu yang ekstrim, tidak ada sebabnya, kemudian adalah di sisi yang lain itu diberikan oleh makhluk lain yang adik kuasa dan sebagainya. Tapi itu memang berdasarkan pada sebab dirinya sendiri, karma yang dilakukan sendiri. Ya, itu adalah berkaitan dengan yang keempat, judgment according to the middle way. Ya, jadi kita melakukan penilaian ya dengan jalan tengah, bukan dengan jalan yang ekstrim. Oke, yang kelima, untuk bisa memunculkan ketenangan orang-orang yang secara fisik itu nggak apa ya, nggak rileks, dia justru ceroboh, justru orang-orang yang selalu gelisah setiap waktu, setiap saat, karena itu tidak sinkron dengan ketenangan atau pasadi. Justru dia adalah bertentangan dengan yang namanya ketenangan batin. Nah, kita bisa selalu berasosiasi dengan orang-orang yang tenang secara batin maupun jasmani. Ya, apapun yang mendukung ibu bapak dan teman-teman sekalian untuk mengembangkan ketenangan batin, yang dalam tanda kutip mengembangkan batinnya, tidak memunculkan loba dosa dan moha, itu bisa dilakukan. Kenapa saya katakan tanda kutip yang seperti itu? Karena kan kalau banyak tidur juga itu kan mengembangkan ketenangan kan ya. Relax, nggak ada gangguan, nggak gelisah. Itu kan tenang sama Nera. Ya bukan gitu. Banyak tidur justru bikin banyak penyakit juga nantinya. Ya, tidurnya harus cukup. Nggak terlalu berlebihan. Justru itu malah justru membenarkan dirinya dalam kemalasan. Jadi pembenaran aja nantinya. Ya, jadi harus kita pahami dengan kebijaksanaan apa yang membuat kita itu benar-benar mengarah pada ketenangan batin. Oke. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, yang keenam ini yang sangat signifikan menurut saya, ini adalah 11 hal yang bisa memunculkan aspek daripada konsentrasi atau samadhi. Ya. Samadhi Sambojangga, faktor pencerahan yang berkaitan dengan samadhi atau konsentrasi, ini ada 11 hal. Ya. Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini adalah purifications of the basis. Purifications of the basis itu adalah tadi seperti membersihkan tubuh, membersihkan gigi, dan seterusnya, baju dan sebagainya. Bukan meditasi pakai baju compang-camping ya. Bahkan Buddha sendiri itu kan sebelum menjadi Buddha, ketika sebagai bodhisatta itu kan tetap mandi supaya kesehatan tubuh dan juga kebersihan fisiknya itu terjamin, ya, terjaga. Nah, maka itu juga penting untuk memunculkan konsentrasi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kalau badannya bau, kemudian kotor, banyak kumannya, bakterinya, itu nggak nyaman, nggak bisa membuat ibu bapak konsentrasi. Maka kebersihan secara fisik dan juga kebersihan secara mental itu harus dijaga. Ya. Nah, yang kedua sama seperti yang tadi, itu adalah menyeimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan spiritual, indera spiritualnya. Ya. Keyakinan, semangat, perhatian penuh. Yang keempat adalah konsentrasi, yang kelima adalah kebijaksanaan. Ini harus diseimbangkan dengan yang ketiga, dengan mindfulness. Samadhi harus diseimbangkan dengan wirya, supaya tidak berkelebihan dan juga tidak kekurangan. Oke, teman-teman dan ibu bapak sekalian, di sini adalah dia menjadi skillful, dia menjadi terampil dalam mengambil objek meditasinya. Tanda objek meditasinya atau nimitta. Dia menjadi skillful, maka akan cepat untuk bisa berkonsentrasi. Nah, teman-teman sekalian, dia di sini dalam arti adalah dia menghindari pikiran-pikiran yang katakanlah tidak berkaitan dengan kejadian yang sekarang. Ya, yang bisa mendistraksi. Ya, pikiran-pikiran yang bisa membuat dia itu tidak menyatu pada apa yang terjadi sekarang. Ya. Nah, dia mengekang pikirannya juga pada sesuatu yang selalu berpencar keluar, tapi selalu mengarahkan pikirannya untuk menuju pada satu objek. Maka samadhi itu cenderung dikatakan sebagai ekagata, pikiran yang tertuju pada satu objek. Citta saekagata, citta itu adalah pikiran, citta saekagata adalah pikiran yang menuju pada satu objek. Ya, bukan yang berhamburan pada objek indera yang tidak semestinya diperhatikan. Maka itu bertentangan dengan yang dalam konteks samadhi ataupun konsentrasi. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, 8 dan 9 itu sama, dan yang ke-10 itu adalah merefleksikan yang berkaitan dengan jhana. Ya, berkaitan dengan jhana itu bisa direfleksikan. Dan juga nanti berkaitan dengan mastery untuk masuk ke dalam jhana itu juga bisa dilatih sehingga ibu bapak bisa menjadi cepat dan
skillful dalam masuk keluar jana. Masuk dan keluar jana dalam arti yang mau masuk dalam jana berapapun itu bisa dilakukan dengan cepat. Bukan hanya sekedar kecelakaan. Tapi memang skillful, tahu dengan jelas jalan dan caranya, dan bahkan secara presisi orang itu bisa mengerti bahwa itu adalah kondisi jana. Karena kenapa saya bicara gini, ada orang-orang yang keblinger ya. Orang-orang yang katakanlah dia melihat cahaya, tapi dia anggap itu sebagai tanda-tanda jana, dan kemudian itu sebetulnya bukan tanda-tanda jana bagi dia, itu hanya sekedar mengada-ngada. Justru dia berhayal, ada cahaya di depannya, dan seterusnya. Nah itu dia menjadi bukan meresap kepada jana, malah meresap dalam lamun. Nah yang terakhir ini, apapun yang mengarah pada konsentrasi, kecenderungan yang mengarah pada hal-hal apapun pada konsentrasi, itu bisa diterapkan. Ya, sama seperti tadi. Ini adalah 11 hal Ibu Bapak yang bisa memunculkan berkaitan dengan konsentrasi. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita malam ini, sebelum kita akhiri, saya akan menjelaskan tentang UPK. UPK ini singkat, hanya 5 hal yang bisa membangun berkaitan dengan UPK. Ini adalah tidak melekat pada beings. Beings itu adalah makhluk hidup. Ya. Jadi kalau di dalam komentar daripada Anggutara Nikaya, saya lupa ya. Saya ketika menjelaskan tentang 5 metode untuk menenangkan pikiran yang kacau, saya menjelaskan tentang ini nih. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak melekat pada makhluk hidup dan juga tidak melekat pada things. Things adalah sesuatu yang tidak hidup sebetulnya. Ya, bukan makhluk. Nah, ini dibedakan jadi 2. Kalau untuk tidak melekat pada makhluk, itu kita bisa merenungkan berkaitan dengan Asubhabawana. Asubhabawana adalah sesuatu yang tidak indah pada tubuh manusia. Sehingga kecenderungan untuk kecenderungan untuk attach, melekat pada makhluk lain itu menjadi berkurang. Kita menjadi detached, tidak melekat. Justru bisa tidak terlalu melekat pada makhluk lain. Apakah orang yang dicinta dan sebagainya. Karena kita bisa melihat kejijian, ketidakindahan dari jasmani yang kita lekati. Nah, kalau terhadap benda, itu adalah merenungkan berkaitan dengan saya harus mengingat lagi nih. Oke, saya masih belum dapat. Nanti saya kalau sudah ingat lagi saya akan jelaskan. Yang kedua saya skip dulu. Berkaitan dengan benda-benda. Nah, yang ketiga itu adalah kita menghindari orang-orang yang sebetulnya egois ya. Orang-orang yang egois begini teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Kalau batin kita tuh belum bisa equanimity, belum bisa seimbang dengan sepenuhnya ketika kita diperlakukan tidak baik ataupun secara semaunya oleh orang lain, maka kita lebih baik menghindari orang-orang itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak dihindari, orang-orang seperti itu akan membuat kita justru bisa muncul iri hati dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang egois dalam arti tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan porsi yang sama seperti dirinya, itu harus kita hindari. Contohnya, Ibu Bapak punya teman-teman yang selalu tuh ya, kalau dia mendapatkan instruksi dari dari atasannya atau dari bosnya, sebetulnya itu adalah dikerjakan bersama-sama, tapi dia mau mengerjakannya itu untuk dirinya sendiri dan dia mau melakukannya secara sendiri supaya dapat penilaian yang bagus dari bosnya. Ibu Bapak nggak mendapatkan kesempatan. Nah, kalau Ibu Bapak tidak bisa memunculkan UPK, keseimbangan batin, lebih baik itu dihindari. Supaya itu tidak menjadi sesuatu yang membakar munculnya kebencian nantinya. Ini sama seperti yang Gordy sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya belum sanggup menghadapi orang seperti itu, lebih baik dihindari dulu. Ya. Supaya tidak terlalu mengganggu keseimbangan batin yang dimilikinya. Ya. Jadi menjaga jarak itu juga penting. Nah, ini harus berasosiasi dengan orang-orang yang justru netral. Netral dengan apapun yang dia miliki, apapun yang menjadi tugas bersama. Nah, orang-orang yang netral itu selalu memberikan porsi yang adil bagi kita dan juga bagi dirinya. Ya. Orang yang justru sebaliknya daripada yang pertama, dia nggak mau mengerjakan sesuatu yang merupakan bagian dirinya. Ya, dia justru menyerahkan kepada juniornya kah, orang-orang yang merasa dianggap bawahannya dia kah. Nah, itu orang-orang seperti itu. Kalau teman-teman belum bisa dalam konteks ini membuat batinnya itu seimbang, ya lebih baik ini dihindari dulu. Ya,
supaya orang-orang yang seperti itu tidak mengganggu keseimbangan batin teman-teman. Justru orang yang netral itu sangat nanti bisa membantu teman-teman bisa memiliki batin yang seimbang. Oke, nah itu adalah berkaitan dengan yang keempat. Yang kelima adalah inclinations for developing enlightenment factor of equanimity. Jadi apapun yang bisa mengembangkan keseimbangan batin, diarahkan aja batinnya untuk hal-hal tersebut. Nah yang kedua saya sudah ingat, untuk bisa memunculkan ketidakmelekatan terhadap makhluk, kepada benda, itu adalah dengan merenungkan anicca manasikara. Merenungkan anicca, yaitu adalah ketidakkekalan. Contohnya, handphone yang kita miliki, ini pun terdiri dari berbagai macam bentuk yang nantinya juga dia akan usang. Kalau bagi para biku, jubahnya ini. Ya. Oh, jubahnya yang sebagus apapun, ini hanya perpaduan dari berbagai unsur, nanti dia juga akan rusak. Yang pada akhirnya ketika harus diambil dengan tongkat yang dengan tongkat yang ujungnya aja. Kalau dulu masih bagus jubahnya, aduh dielus-elus, tapi nanti sudah usang, sudah jelek, itu mengambil dengan tangan sendiri pun nggak mau. Meskipun dengan ujung kaki kita pun itu kita sudah nggak mau. Kita justru menggunakan tongkat. Nah, kita bisa merenungkan bahwa sesuatu yang tidak kekal itu berubah setiap waktu, setiap saat, maka akan membuat kita itu tidak melekat pada sesuatu yang kita miliki, pada benda-benda yang tidak hidup yang kita miliki, ya, yang bukan berkaitan dengan orang-orang kita cintai, justru pada benda-benda mati kita bisa menjadi tidak melekat. Anicca manasikara, perenungan tentang anicca, ya. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, saya pikir itu adalah yang bisa saya sampaikan. Yang tadi terakhir saya sampaikan itu adalah dari kitab komentar dari Majjhima Nikaya, Majjhima Atthakatha. Nah, itu adalah berkaitan dengan 7 faktor pencerahan kondisi-kondisinya yang bisa kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini bisa intensif untuk muncul, supaya membantu perkembangan batin kita. Semoga Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, dengan mengikuti kelas ini, bisa memunculkan kondisi-kondisi dari 7 faktor pencerahan yang sudah dijelaskan. Semoga juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa intensif dalam pengembangan batin setiap waktu diterapkan dalam sehari-hari. Terima kasih teman-teman dan Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada pertanyaan, semoga juga bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih. Ya silakan, kalau dari peserta ada yang ingin bertanya, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berdiskusi bersama-samanya. Satu hal sendiri sebenarnya, pencerahan itu sendiri apa gitu sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan pencerahan? Pencerahan yang mengarah pada berkaitan dengan lenyapnya kotoran batin, kan? Pencerahan atau enlightenment itu ya sama seperti yang Buddha capai. Nah, maka teman-teman sekalian, tadi saya katakan apa tadi? A greatness of the way, of the path. Ya, kehebatan daripada jalan yang ditapaki ini adalah jalan yang dilalui oleh para Buddha dan juga para Pacika Buddha. Nah, siapapun yang melalui jalan ini akan menuju pada pencerahan. Pencerahan itu adalah mengarah pada lenyapnya kotoran batin. Nah, maka teman-teman sekalian, kan ada ya lenyapnya kotoran batin yang hanya secara sementara, kemudian kotoran batin yang karena ditekan, dan kotoran batin yang karena memang dipatahkan secara total dan permanen. Jadi dalam konteks yang sementara bisa memotivasi, kemudian yang ditekan juga bisa memotivasi, sampai nanti bisa munculnya yang kotoran batin yang dipatahkan secara permanen atau keseluruhan. Nah, itu teman-teman sekalian yang dikatakan sebagai pencerahan. Terima kasih. Jadi boleh dikatakan ini 7 faktor lenyapnya kotoran batin juga ya, Bang? Ya, 7 faktor untuk lenyapnya kotoran batin. Ya silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas. Tadi slide saya jelas kelihatan nggak nih ya, teman-teman, ke moderator, slide saya tadi kelihatan dengan jelas ya? Jelas sih, nanti. Ya, thank you. Ya, ini Ko Harjoyo yang raise hand, silakan Ko Harjoyo. Ya,
Malam Bante, Malam. saya malam Korodes. Yang saya tanyakan, itu 7 faktor kan cukup banyak. Nah, tidak mungkin langsung pada waktu pelatihan langsung 7 faktor. Ya. Nah, waktu mau dilatih itu apa duluan sebaiknya? Nah, ini framework yang akan saya jelaskan di session ketiga ya. Oh, maaf. Gak apa-apa, ini kan ininya berarti sudah terpikir ke sana kan. Ya, secara gampangnya adalah karena ini sistem dia saling berpengaruh, saling bergantungan, tidak bisa dipisahkan, dan dia adalah satu kesatuan, maka dia adalah munculnya bersamaan. Dalam arti ini adalah ketika muncul satu akan muncul semuanya, karena dia berpengaruh. Nah, maka yang bisa dilihat adalah mindfulness ini bisa dikembangkan terlebih dulu. Ya, ini dalam framework yang pertama, mindfulness dikembangkan, maka 6 yang lainnya muncul. Nanti dalam framework yang lainnya bisa memunculkan mindfulness, bisa memunculkan apa yang pertama sati ya, perhatian penuh, yang kedua adalah semangat, wirya, yang ketiga adalah dhamma wicaya. Ketika ini tiga-tiganya dikembangkan, dia akan memunculkan akibat. 4 yang sisanya nanti. Nanti itu kalau mau lebih jelas, saya ada gambarnya, saya jelaskan di minggu depan. Tapi itu bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Ko Harjoyo. Ya, terima kasih. Bante. Oke, ini Bante ada pertanyaan dari Cilusi ya. Sebenarnya minggu lalu udah pernah kita singgung sih hubungan Parita Satta Bojjhanga ini dengan kesembuhan yang sering digunakan gitu. Oh Parita iya. ini yang sering, iya. Oh iya, betul. Oh Karena ya, kan, bukan minggu lalu dong. iya, Berarti kurang oh mindful, iya, ya iya. kan? Iya, Bukan yang minggu lalu, sesi, berarti kurang mindful nih. betul. Padahal tadi sudah Sesi memunculkan sebelumnya kaya, lagi. sekarang kurang mindful ternyata. Jadi sama ya. Iya. Iya, Sesi betul lalu. juga. Tapi dalam konteks ini ya kesembuhan dalam arti orang yang mendengarkan tuh paham, ya. Paham dengan dalam konteks Satta Bojjhanga seperti yang dijelaskan tadi. Kalau teman-teman bisa mengerti, kemudian bisa menembusinya Satta Bojjhanga ini dengan mengembangkannya secara intensif, nah maka nanti ketika teman-teman dalam, maaf ya, misalnya sakit gitu ya, kemudian ketika diulang, nah teman-teman langsung klik, oh ini yang dijelaskan sama Nera, ini yang saya kembangkan. Nah maka ketika lagi sakit, dalam kondisi batin yang terpuruk, ketika diingatkan, klik, itu akan memotivasi kita untuk mengembangkan lagi lebih lanjut. Nah, Satta Bojjhanga, 7 faktor pencerahannya adalah kondisi-kondisi batin yang positif, yang baik. Maka ketika dia dimunculkan, dia adalah bentuk kesadaran atau cita yang baik, dia akan juga memunculkan materialitas yang baik, rupa yang baik. Ya, positif akan memunculkan yang positif. Maka itu bisa menimbulkan kesembuhan. Tapi kalau orangnya nggak mengerti, ya, nggak mengerti tentang Satta Bojjhanga itu apa, maka ketika dibacakan parita, ya dia mungkin hanya dapat tenangnya aja, dapat rileksnya aja. Not bad. Tapi ya manfaatnya yang nggak seintens dengan orang-orang yang bisa memahami seperti yang sedang kita pelajari atau bahkan nanti yang dilatih oleh teman-teman sekali. Ya, not bad, tapi ya ada bedanya. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Dan terima kasih atas ulasan damanya sama Nera, Mandami sama Nera. Ya. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi dhamma dengan kita semua. Dan selanjutnya kami mengundang sama Nera untuk pelimpahan jasa kebajikan yang telah kita perbuat sampai hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Sam. Oh, moderator nggak memimpin. Gantian lah ya, moderator, silakan. Saya ikut aja. Terima kasih. Sebentar. Itu ada yang raise hand mau tanya atau bagaimana itu? Ko Harjo ya?
Ya, Korotes. Oh, kalau dia masih ada pertanyaan kok? Atau kita Oh, sementara mungkin cukup, mungkin sama Nera juga perlu istirahat, Korotes juga teman-teman lainnya. baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita menutup ini dengan pelimpahan jasa. Kita bersama sambil saya membacakan parita untuk pelimpahan jasa, sama-sama kita merenungkan Sabe Sata Suki Hontu, Awera Hontu, Abia Paja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atanam Pariharantu, Idame Mata Pitunang Hotu, Sukita Hontu Mata Pitaro, Idame Niatinam Hotu, Sukita Hontu Niatayo, Idame Guru Pajaya Carianang Hotu, Sukita Hontu Guru Pajaya Caria, Idam Saba Dewa Nam Hotu, Sukita Hontu Sabe Dewa, Idam Saba Peta Nang Hotu, Sukita Hontu Sabe Peta, Idam Sabe Wera Nam Hotu, Sukita Hontu Sabe Weri, Idam Saba Satanam Hotu, Sukita Hontu Sabe Sata. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada ibu dan ayah saya. Semoga ibu dan ayah saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga saya. Semoga sanak keluarga saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada guru saya. Semoga guru saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua dewa. Semoga semua dewa berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua makhluk peta. Semoga semua makhluk peta berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua musuh. Semoga semua musuh berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.